Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dengan keimanan yang luar biasa hingga dapat berpuasa hingga sore hari ini. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Yang Islam sudah menyebar luas di negara di belahan dunia hingga menjadi agama yang salah satu yang terbesar di dunia. Yang dahulunya Nabi Muhammad berjuang seperti di Taif dulu hingga dilempar batu hingga berdarah, dibela oleh sahabatnya hingga berdarah-darah, dihina oleh kerabatnya sendiri oleh Abu Lahab, dan beliau masih memperjuangkan Islam. Dan dengan bukti perjuangan itu Islam masih menyala, masih seperti berapi-api hingga pada saat ini. Duduknya saya di sini bukan berarti saya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari teman-teman. Saya di sini hanya ingin menyampaikan ilmu yang saya pelajari, yang saya amalkan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman. Ada yang tahu iman secara bahasa itu apa artinya? Ada yang tahu? Iman bintang, iman apa bintang? Percaya. Secara bahasa Percaya. Apa? Kan kurang dengar, coba. Atasdik. Nah. So, ya, jadi iman itu membenarkan atasdik. Nah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau dijuluki dengan As-Siddiq? Karena beliau membenarkan, mengimani perkataan Rasul yang pada saat itu semua orang yang beliau ceritakan. Ini ceritanya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad malam-malamnya itu cerita, pagi-paginya cerita kalau malam-malam dia melakukan perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis lalu ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Dan pada saat itu enggak ada yang mempercayainya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq ini membenarkan. Nah, makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, yang mengimani Rasul, yang membenarkan Rasul. Dan secara istilah ada yang tahu nggak? Iman secara istilah, secara harfiah, secara Islam yang benar-benar itu gimana? Ridwan, sepertinya Anda tahu iman secara istilah gitu. Nggak tahu. Mas Giri. Oh, ini sebagai adab penuntut ilmu dimohon untuk teman-teman yang agak di belakang itu maju sedikit. Dirapatkan lagi. Nah, saya lanjutkan ya. Iman secara istilah adalah mengimani dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Dan lalu bagaimana ciri-ciri orang itu beriman? Ada yang tahu dalilnya? Quran surat Al-Anfal. Ya, betul. Ya. Nah, jos. Contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika dia mengucapkan Allah, maka tumbuh keimanan mereka. Dan ketika diucapkan dengan kalimat-kalimat Allah, dia bergetar hatinya.
Dan pertanyaannya, teman-teman sudah berapa hari ini kita melakukan ritual ibadah Ramadan? Berarti ini hari keberapa? Hari ke-6. Sudahkah teman-teman ketika membaca Al-Quran bergetar hatinya? Sudah? Apakah ketika teman-teman membaca Al-Quran itu hingga menangis meneteskan air mata? Nah, itu bisa dipertanyakan keimanannya. Itu punya keimanan atau tidak? Kenapa iman itu terlalu penting? Karena ketika salah satunya ketika hari kiamat nanti ada suatu angin yang membuat meninggal orang yang beriman. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya iman, walaupun sebiji dan ketika kena angin nggak meninggal, teman-teman bakal ngalamin kiamat. Dan ketika orang yang ngalamin kiamat, maka dia nggak masuk surga. Nah, keuntungannya apa ketika teman-teman beriman? Salah satunya ketika Nabi Muhammad disuruh masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala, beliau masih menunggu. Beliau masih memanggil umat-umatnya. Yang pertama, beliau memanggil, wahai ya Allah, masukkanlah orang-orang yang masih beriman kepada Allah, yang beriman sebesar biji jagung, lama-lama biji sawi, hingga ke yang mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan jika teman-teman tidak mengucapkan kalimat syahadat dan tidak punya iman, bagaimana? Apakah teman-teman bisa menjamin teman-teman masuk surga? Bukannya teman-teman hidup di dunia ini karena tujuannya masuk surga. Dan saya ingin di sini membawakan kisah utama. Saya di sini ingin mengisahkan tentang ashabul Uhdud. Ada yang tahu ashabul Uhdud? Ada di dalam surat apa, ada yang tahu? Ashabul Uhdud Al-Buruj. Qutila ashabul Uhdud an-nari dzatil waqud. Jadi saya awali kisahnya ini diceritakan oleh sahabat Nabi, diabadikan di dalam tinta emas. Jadi ashabul Uhdud ini bercerita tentang pembantaian orang-orang yang beriman. Sekarang kita itu beriman dengan mudahnya, tidak diganggu, tidak dibantai seperti pada zaman dahulu. Dan ini Rasulullah SAW ini bercerita kepada sahabatnya tentang kisah ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud itu apa artinya? Ashab itu para pembuat, ashabul kahfi berarti kan ahli. Nah, ashabul kahfi ini, ashabul Uhdud ini para pembuat parit. Jadi pada saat itu ada suatu kaum yang dibantai di dalam parit karena mereka beriman. Seperti ini kisahnya. Ada sebuah kerajaan. Nah, sebuah kerajaan itu memiliki yang namanya penyihir. Nah, penyihir ini sudah tua dan dia curhat kepada rajanya. Wahai rajaku, aku itu ingin memiliki seorang penerus, maka carikan kepadaku seorang pemuda. Maka raja ini mencarikan seorang kader lah bahasanya ya, seorang kader ahli sihir. Nah, akhirnya ketemulah seorang pemuda, dan ketika pemuda ini mau berangkat ke kerajaan untuk belajar sihir, jadi orang pemuda ini anggaplah namanya Torik ya. Semoga Torik memiliki keimanan seperti pemuda ini. Anggap aja Torik ya, wallahu a'lam namanya siapa, tapi kita andaikan Torik. Nah, si Torik ini berjalan ke kerajaan. Nah, sebelum ke kerajaan ini, beliau itu menemui sebuah rumah. Tiba-tiba ketemu sama sebuah rumah, dan itu ketemu dengan orang yang luar biasa. Orang itu rahib atau pendeta. Rahib itu seperti ahli agamanya di Nasrani atau Yahudi. Nah, seorang rahib ini sama pemuda ini penasaran, rahib ini kok kayak keren, kayak orangnya penuh petuah dan hikmah. Akhirnya pemuda ini pun bertemu dengan rahib ini sebelum beliau berangkat ke kerajaan untuk belajar ilmu sihir. Dan ketika dia ngobrol sama rahib ini, beliau tersentuh, beliau mendapat hikmah sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selang waktu berulang kali ketika mau berangkat ke kerajaan,
dia ke rahib dulu. Dan pada suatu hari sewaktu-waktu si penyihir ini marah, kenapa kamu terlambat? Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya pemuda ini, si Torik ini pernah dipukul gara-gara terlambat. Nah, si pemuda ini ketika pulang, dia curhat ke rahibnya, wahai rahib, saya ini dimarahin sama penyihir gara-gara saya terlambat berangkat ke kerajaan. Nah, akhirnya si rahib ini karena dia ingin menyelamatkan si pemuda ini, akhirnya si rahib ini ngomong ke pemuda, wahai pemuda, wahai Torik, bilanglah kepada penyihir, ketika kamu mau berangkat ke kerajaan untuk menuntut ilmu tapi terlambat, bilanglah karena kamu memiliki sesuatu yang ada keperluan di keluarga, jadi kamu terlambat karena keluargamu. Dan ketika kamu pulang ke keluargamu, kamu terlambat, maka bilanglah kamu terlambat karena kamu di kerajaan belajar ilmu sihir bersamaku, bersama penyihir itu. Nah, setelah itu si pemuda ini akhirnya pulang, berangkat lagi ke rahib lagi, mengulangi lagi, dan ketika dia ketemu dengan penyihir lagi, dia pulang lagi. Dan ketika perjalanan pulang, beliau mendapati di jalan ya, beliau mendapati sebuah binatang yang sangat besar, yang buas. Nah, dan disitu tidak diriwayatkan hewannya hewan apa ya. Nah, akhirnya pemuda ini mengatakan kepada dirinya sendiri, nah, inilah waktunya saya membuktikan apakah perkataan rahib ini benar, apakah yang disampaikan oleh rahib ini benar. Nah, dia mencoba dengan membawa batu, sebongkah batu. Hewan ini besar dan buas. Dia mencoba, ya Allah, jika emang perkataan rahib ini benar, maka bunuhlah hewan buas ini dengan sebuah batu ini. Maka dilemparkanlah sebuah batu dan meninggal. Dan pada saat itu juga pemuda itu makin yakin dengan keimanannya. Setelah itu si Torik ini pulang ke rahibnya dan menceritakan, ya rahib itu punya teman duduk. Kayak misal si Hajjaj punya teman duduk Abi. Nah, si Abi ini buta. Nah, Abi ini datang ke Torik. Torik, aku tuh udah bawa, kan karena temannya Sultan ya, dia membawa uang banyak. Torik, aku udah mengumpulkan uang yang sangat banyak. Maukah kamu menyembuhkanku dan kamu akan kuberi hadiah ini? Dan si Torik ini bilang, sebenarnya saya itu tidak pernah menyembuhkan seorang sama sekali, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka si Torik ini ngomong, kamu akan saya bantu sembuhkan, akan tapi dengan satu syarat, kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya si Abi, si orang yang teman duduknya Hajjaj ini ngomong, ini permisalan ya biar enak. Si Abi ini ngomong, ya saya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dengan izin Allah si Abi ini sembuh, si orang buta ini sembuh, teman duduknya rajanya. Nah, ketika si Abi ini datang kembali ke Hajjaj, kembali ke rajanya, rajanya kaget, loh kok kamu yang aslinya buta kok tiba-tiba bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu jadi bisa melihat? Apa jawabannya? Jawabannya si Abi, jawabannya orang buta ini adalah, aku itu sembuh karena Allah. Si raja kaget. Kenapa? Karena si raja ini tuh seperti Namrud. Dia menganggap dirinya Tuhan, seperti Firaun. Dia sombong karena dia paling berkuasa dan dia menganggap dirinya itu Tuhan. Kamu sudah ingkar denganku, kamu sudah tidak beriman kepadaku. Kembali ke agamamu atau kamu saya bunuh. Enggak. Dia bilang ini, sebenarnya aku dan kamu memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berpegang teguh dengan keimanannya. Padahal hanya dengan disembuhkan matanya, dia sudah beriman. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui kenyataan bahwasanya emang Allah itu Maha Kuasa. Dan setelah itu akhirnya si pemuda ini dipanggil yang telah menyembuhkan Abi. Abi ini si Torik ini dipanggil karena telah menyembuhkan si Abi. Akhirnya datang tetap pemuda. Pemuda, katanya kamu dengan sihirmu kamu bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan akhirnya si
si apa namanya Torik ini bilang, si orang pemuda ini bilang, aku tidak bisa menyembuhkan orang yang buta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan. Kamu kalau tidak kamu beriman, tidak kembali ke agamamu yang dulu, maka kamu akan saya bunuh. Jawab pemuda tadi, tidak, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teman si raja ini dipanggil lagi, dan si raja ini manggil prajurit untuk mengambilkan sebuah gergaji. Untuk apa gergajinya? Dibelahlah dari atas sampai bawah, sampai meninggal, digorok, karena dia tidak mau beriman kepada dirinya, tidak mau beriman kepada si raja. Akhirnya si pemuda ini diancam kembali, mau kamu beriman kepadaku? Tidak. Dan ketika dipaksa, akhirnya dia menyebutkan, karena keadaan terpaksa ya, beliau menyebutkan, saya beriman kepada Allah karena si rahib ini telah menyampaikan kepada saya. Dan dipanggillah si rahib. Akhirnya diungkaplah keberadaan si rahib ini. Si rahibnya kembali dan disuruh menghadap kepada rajanya. Si raja bilang kepada si rahib, wahai rahib, kembalilah kamu kepada agama nenek moyangmu, beriman kepadaku, beriman kepada raja, bahwasanya raja adalah Tuhan. Maka si rahib bilang tidak. Maka pada saat itu juga digoroklah kepalanya dari atas sampai ke bawah hingga meninggal dunia. Nah, si pemuda ini ditanya lagi, kamu masih mau beriman gak sama saya kepada nenek moyangmu, kembali ke agama nenek moyangmu? Jawaban pemuda ini tidak. Maka si raja ini mengutus beberapa prajurit untuk membawa pemuda ini ke bukit, ke gunung. Untuk apa? Dijatuhkan dari gunung tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya si pemuda ini ketika ingin mau dijatuhkan, pemuda ini berdoa, ya Allah, aku minta pertolongan kepada Engkau dan selesaikan urusan saya dengan kehendak Engkau. Dan tiba-tiba setelah beliau mengucapkan doa tersebut, gunungnya bergoncang dan semua prajurit yang mengikuti pemuda ini meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah pemuda ini. Karena pemuda ini beriman dan dia merasa aman ketika pemuda ini beriman kepada Allah, dia kembali lagi ke raja. Padahal udah mau dibunuh. Bukannya pergi kemana-mana, dia udah beriman, saya beriman kepada Allah karena saya membela yang kebenaran, maka saya tidak akan takut. Dia kembali lagi ke raja. Rajanya kaget, loh, kamu masih hidup? Di mana prajurit-prajuritmu? Nah, si pemuda ini bilang sudah meninggal. Maka raja ini bilang kepada prajurit-prajuritnya, bawa orang ini ke laut, lalu jeburkan dia ke laut. Dan sama seperti sebelumnya, beliau berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan cukupkanlah aku bagimu. Jadi maksud dari doa tersebut adalah, ya Allah, aku meminta tolong padamu dan selesaikan dengan caramu. Dan digoncangkanlah perahunya dan ditenggelamkan semua prajuritnya, tinggal pemuda ini. Pemuda ini kembali lagi, Masya Allah kan. Pemuda ini karena masih beriman, dia masih percaya bahwasanya dia membela kebenaran, dia kembali lagi kepada rajanya. Dan rajanya bilang kepada pemuda, kok kamu nggak mati-mati gitu? Kamu sudah 2 kali mau dibunuh, akan tapi kamu masih ditolong. Setelah itu pemuda ini bilang, kamu mau membunuh aku, ada syaratnya. Kumpulkan semua masyarakat di tanah lapang. Setelah itu saliblah aku, ikatlah aku di sebuah batang. Setelah itu ambil anak panah dari anak panahku, lalu panahlah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Maka dilakukanlah oleh raja itu. Raja itu mengumpulkan semua rakyatnya di lapangan dan mengikat pemuda ini di tiang, disaliblah. Setelah itu rajanya ini mau mana dan dia tidak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya pernah mendengar ada suatu riwayat yang rajanya itu pernah nyoba tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mana, pemuda itu meninggal dunia.
dan pemuda ini syahid karena memperjuangkan agama Allah. Dan setelah itu semua rakyat yang telah menonton kejadian itu semuanya takjub dan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ada seseorang yang datang kepada raja ini dan bilang, semua yang engkau takutkan, semua yang raja takutkan telah terjadi. Apa yang akan kamu lakukan? Akhirnya si raja ini memerintahkan semua prajuritnya untuk membuat parit. Ingat tadi ayatnya apa di surat Al-Buruj? Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud. Maka celakalah orang yang telah membuat parit, yang membuat an-nari dzatil waqud, api dari ranting-ranting. Jadi para prajuritnya raja ini membikin parit, setelah itu di paritnya dikasih ranting-ranting dan dibakar. Dan ini paritnya bukan dalam skala kecil ya, jadi skala besar untuk membunuh rakyat-rakyat yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebuah pembantaian yang sangat-sangat brutal, sangat sadis oleh pemimpin zalim. Nah, akhirnya semua rakyatnya benar-benar didorong ke parit tersebut dan meninggal dunia. Dan hingga ke bagiannya seorang ibu, dan ibu itu membawa seorang anak. Nah, ketika ibunya ini mau dicemplungin lah bahasanya, mau didorong ke paritnya itu, dia ragu dan mundur. Akan tapi dia ragu dan mundur itu bukan karena ingin kembali ke agama nenek moyangnya agar dia beriman kepada rajanya, akan tapi dia ragu karena dia memiliki kasih sayang kepada anaknya. Dia nggak mau anaknya mungkin mati. Jadi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si bayinya ini diberi izin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berbicara. Bayinya bilang, "Ya ummi, wahai ibuku, kamu ada di jalan yang benar." Dan ketika ibu ini mendengar perkataan si bayi ini ngomong seperti itu yang secara logika tidak masuk akal, maka akhirnya si ibu ini dan bayi ini tidak ragu lagi untuk masuk parit dan meninggal dunia. Jadi seperti itu kisahnya, kisah Ashabul Ukhdud, seorang yang membela keimanannya yang pada zaman dulu sangat susah untuk beriman. Hingga pada saat sekarang ada seorang ulama, ini saya berbeda cerita ya, ada seorang ulama yang sangat kontroversial. Beliau itu berasal dari Irak. Nah, pada suatu hari beliau ini diundang pengajian ke Baghdad. Ini posisinya dalam keadaan bulan puasa. Dalam keadaan bulan puasa, beliau dipanggil ke Baghdad. Ini perjalanan jauh. Setelah itu di Baghdad ini beliau mencari warung. Dalam keadaan puasa, beliau mencari warung untuk makan ya. Warungnya kaum orang Yahudi. Nah, ketika beliau makan di warung, dia itu dipanggil ke Baghdad untuk pengajian ya. Setelah dia makan di warung, tiba-tiba ada sebuah kelompok yang ekstrim, yang ketika berbeda pendapat maka di ekstrim lah, pokoknya dipukulin ya. Sama ulama ini dipukulin, dia lagi makan, ditanya oleh sekelompok pemuda itu yang kelompok ekstrim, bilang, "Kenapa kamu makan? Ini kan bulan Ramadan." Beliau bilang, dia nggak bilang apa-apa, tiba-tiba langsung dipukul aja, dipukul sampai berdarah-darah. Jadi setelah itu murid-muridnya itu datang dan bilang kepada si gurunya ini ulama ini bilang, "Saya kan lagi musafir dan saya boleh membatalkan puasa, dan tidak ada warung Islam yang berbuka ketika pada saat bulan Ramadan, dan adanya hanya warungnya orang-orang Yahudi." Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah kita sebagai umat muslim yang bebas untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan keimanan itu dan manfaatkan. Bahkan ada dalil yang mengucapkan, Rasul itu bilang bahwasanya ketika kamu tidak bisa menangis ketika membaca ayat-ayat Allah, maka pura-puralah menangis. Ingat ya, ketika kamu tidak bisa menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pura-puralah menangis. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Nun wal qalami wa ma yastirun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.